Hai Kak Cuters, kembali lagi bersama saya Anam. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Dan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Mama Muda, yaitu Young Mother. Dan tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke filmnya. Mencerotan begin. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kampus, di mana di dalam suatu kelas terdapat siswa yang bernama Jin-gu. Terlihat suasana kelas yang sepi dan sunyi. Aduh, bajingan jangkrek muni wae. Kecu. Tak lama kemudian datanglah wanita yang bernama Junhee. Melihat keadaan kelas yang sepi, Junhee kemudian merayu dan mengajak Jin-gu untuk bermantap-mantap. Karena Jin-gu mengiyakan ajakan tersebut, akhirnya mereka bermantap kuadrat. Faktanya, adegan ini sudah kesekian kalinya. Setelah mereka bermantap-mantap, Junhee kemudian mengajak Jin-gu untuk ketemuan di sebuah kafe. Di kafe, Junhee kemudian mengatakan bahwa dia sedang hamil. Ia juga meminta untuk tanggung jawab, karena ibunya sudah mengetahui hal itu. Dan ibunya ingin bertemu langsung dengannya. Jin-gu yang mendengar hal itu langsung teriak dan terkejut. Namun Jin-gu juga menyadari perbuatannya itu. Karena setiap kali mereka bermantap-mantap, mereka tidak memakai plastik pengaman. Sehingga terjadilah pertemuan antara sperma dan sel induk. Singkat cerita, Jin-gu berani untuk bertemu ibunya Junhee. Sesampainya di rumah Junhee, Jin-gu terpaku melihat ibunya Junhee yang masih segar. Awalnya ia mengira bahwa wanita ini adalah kakaknya Junhee. Namun faktanya wanita ini adalah ibunya. Dan kita sebut saja sebagai ibu mertua ya. Ibu mertua merupakan pengusaha bar yang jaraknya tak jauh dari rumah ini. Sambil makan, ibu mertua menegaskan kepada Jin-gu untuk segera menikahi anaknya itu. Lalu Jin-gu menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun menikah. Malam harinya, mereka melakukan ritual malam pertama pasutri. Ketika sedang bermantap-mantap, Jin-gu malah membayangkan ibu mertuanya. Di sisi lain, sang ibu mertua hendak mengantarkan cemilan kepada mereka. Namun dia malah mendengar suara ah ih di kamar mereka. Namun sang mertua malah mengintipnya. Mungkin dia juga sedang baca kali ya. Basah atau bacak lah itu, sama aja. Singkat cerita, Junhee sudah melahirkan sebuah bayi. Dan Jin-gu sekarang menjadi kepala bar milik ibu mertuanya itu. Pada suatu waktu, Junhee menghubunginya. Kemudian Junhee memberitahu suaminya itu bahwa ia akan pergi keluar dan mungkin akan pulang larut malam. Malam harinya, Jin-gu pulang dari bar. Ia juga disambut oleh ibu mertua dan putrinya. Mereka kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, ketika sedang berjalan, ibu mertua mendengar suara pemersatu bangsa. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara tersebut. Dan ternyata, suara itu adalah Junhee yang sedang bermantap kuadrat dengan seorang pria hidung belang. Ketangkep basah kan? Kemudian sang ibu menjawar telinga Junhee dengan tanpa celana itu dan menariknya masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, ibu mertua memarahi anaknya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan Jin-gu, sesosok laki-laki yang hatinya sudah amburadul oleh tingkah istrinya itu. Akibat minum jamu terlalu banyak, Jin-gu pun tertidur dengan pulas. Esok harinya, ibu mertua memberikan surat kepada Jin-gu. Ternyata surat itu dari Junhee. Di dalam surat itu, dia mengatakan bahwa ia adalah istri yang durhaka terhadap suaminya dan meminta maaf kepada ibunya, lalu minggat dari rumah.
Singkat cerita, Jinku dan ibu mertua minum di sebuah bar. Setelah lama mengobrol, Jinku kemudian memegang tangan ibu mertuanya dan langsung menciumnya. Dan dari sinilah mereka selalu bersama, sehingga tumbuhlah benih-benih durian di antara mereka. Suatu hari ketika ibu mertua sedang memberikan susu kepada cucunya, Jinku menghampirinya dan tidak sengaja melihat kemolekan paha dan semangka milik mertuanya itu. Kemudian Jinku bergegas pergi ke kamarnya. Setelah tiba di kamar, Jinku langsung tancap gas untuk colai sambil membayangkan ibu mertuanya, lalu tidur karena sudah larut malam. Di pagi harinya, terlihat ibu mertua akan membangunkan Jinku di kamarnya. Namun ibu mertua terkejut ketika melihat rudal milik Jinku yang berdiri tegak. Singkat cerita, malam harinya, mereka berdua minum-minum jamu kembali. Ibu mertua yang sudah kebanyakan minum, dan ia pun teler. Melihat hal itu, Jinku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Setibanya di kamar, Jinku pun kemudian langsung melucuti pakaian ibu mertuanya itu. Ketika sedang disedot lubang kenikmatannya, ibu mertua pun sadar. Namun sang ibu mertua menyuruh Jinku untuk meneruskan karyanya tersebut. Karena mungkin surabi lempitnya sudah lama tidak disedot. Singkat cerita, 5 tahun berlalu. Mereka berdua kini sudah mempunyai momongan. Terlihat sang ibu mertua sedang bermain dengan cucunya yang sudah gede. Mereka sekarang hidup dengan bahagia, layaknya sepasang suami istri. Dan film pun tamat. Singkat bro, singkat jelas dan mengencerotkan. Oke, dari film ini kita bisa mengambil kisah. Tidak bisa sakinah mawadah warohmah dengan anaknya, ibu mertua pun bisa. Kalau di daerah saya ini namanya ketiban polong, yang artinya rezeki yang tak terduga. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Ana mengucapkan matur suwun dan bye-bye. Nah,